Assalamualaikum. Setelah kita mempelajari materi dasar dari pertidaksamaan, maka sekarang kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan eksponensialnya. Sudah disiapkan beberapa contoh soal di sini. Nah, sekarang kita akan coba mencari himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponensial ini. Untuk yang nomor 1. Soalnya 5 pangkat X kurang dari atau sama dengan 25. Seperti pada persamaan eksponensial, pada pertidaksamaan pun kita perlu menyamakan terlebih dahulu basisnya untuk mencari himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat di sini bahwa ruas kiri ini basisnya adalah 5, sedangkan yang kanan ini 25. Maka kita harus jadikan berapa dulu agar sama? Nah, karena 5 tidak bisa disederhanakan lagi, maka ruas kanan pun kita jadikan berbasis 5. 25 ini sama saja dengan 5 pangkat berapa? Jawabannya 5 pangkat 2. Jadi kita ubah untuk nomor 1 ini 5 pangkat X kurang dari atau sama dengan 5 pangkat 2. Nah, karena basisnya sudah sama, kita boleh langsung menuliskan pangkatnya saja atau boleh kita coret dulu nih basisnya. Jadi, kita tuliskan X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, karena ini sudah X, maka ini adalah penyelesaian akhirnya. Untuk yang nomor 2 bagaimana? Nah, ini sama saja ya, jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu basisnya. Ruas kiri ini basisnya 2 dan ruas kanan basisnya 8. Jadi kita ubah saja 8 ini menjadi 2 pangkat berapa? Jawabannya 2 pangkat 3. Oke, kita coba tuliskan lagi. 2 pangkat 5X min 1 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 3. Ini tulis lagi pangkatnya. X plus 3. Nah, kemudian karena di sini ada pangkat yang dipangkatkan lagi, maka kita perlu mengkalikan. Ke semuanya ya, jangan hanya ke X-nya saja. Ini banyak kesalahan yang sering kalian lakukan. Kita lanjutkan lagi, jadi hasilnya untuk ruas kiri ini tetap ya. 2 pangkat 5X min 1, ini ruas kanannya jadi 2 pangkat 3 kali X. 3X, 3 dikalikan 3 plus 9. Nah, basisnya sudah sama. Jadi, kita tuliskan saja pangkatnya atau boleh dicoret dulu ini. Didapatlah 5X min 1 lebih dari atau sama dengan 3X plus 9. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini sama saja seperti di persamaan. Kita jadikan satu ruas dulu yang sukunya sejenis. Jika kalian lihat, 3X ini kan bervariabel. Nah, 5X juga. Jadi kita jadikan satu ruas saja. Misalkan, kalau kalian mau menempatkan variabelnya di kiri, maka 3X ini kita perlu pindahkan. Kemudian min 1, karena tidak bervariabel, ini juga harus dipindahkan. Nah, jadi hasilnya 5X, 3X dipindah ruas jadinya negatif 3X, lebih dari atau sama dengan 9 ini masih di ruas kanan. Nah, min 1 dipindahkan jadinya plus 1. Berapa hasilnya? 5X dikurangi 3X? 2X. Lebih dari atau sama dengan 9 tambah 1? 10. 2-nya pun kita pindahkan untuk mencari X-nya. Jadi, X lebih dari atau sama dengan 10 per 2. Berapa 10 dibagi 2? 5. Nah, hati-hati di sini. Menjawabnya jangan X sama dengan 5. Ini jawaban yang salah. Tetap seperti sebelumnya. Karena di sini pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka hasilnya pun X lebih dari atau sama dengan 5. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Jadi sama saja ya konsepnya seperti di persamaan. Nah, untuk yang nomor 3 ini basisnya pecahan. Nah, kalau yang pecahan kita jadikan pangkatnya negatif. Maka untuk 1/3 ini sama saja dengan 3 pangkat negatif 1. Dipangkatkan 2X kuadrat. Kurang dari, nah kalau 1/9 berarti 3 pangkat berapa? 9 itu adalah 3 pangkat 2.
Maka 1/9 ini sama saja dengan 3 pangkat negatif 2. Dipangkatkan ini 5x plus 6. Kemudian ada pangkat dipangkatkan, maka harus kita kalikan. Jadi min 1-nya kita kalikan ke 2x kuadrat, hasilnya 3 pangkat min 2x kuadrat kurang dari 3 pangkat min 2 dikalikan 5x dan min 2-nya juga dikalikan positif 6. Hasilnya min 10x min 12. Kita tuliskan pangkatnya atau boleh dicoret dulu ya. Jadi kita dapatkan min 2x kuadrat kurang dari min 10x min 12. Kemudian karena di sini ada kuadrat, jadi kita jadikan satu ruas saja agar menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kita pindahkan ya ini ke ruas kiri semuanya. Nah, didapatlah min 2x kuadrat, negatif pindah ruas jadinya positif. Ini pun sama, positif, kurang dari 0. Tapi ini tidak bisa langsung difaktorkan, karena koefisien pada x kuadratnya negatif. Harus diapakan kalau ingin mempositifkan? Jawabannya harus dikalikan dengan bilangan negatif. Agar lebih mudah kita kalikannya dengan negatif 1 saja ya. Jadi didapatlah negatif kali negatif positif 2x kuadrat, positif kali negatif negatif 10x, positif 12 dikali negatif jadinya negatif 12. Dan pertidaksamaannya karena ada perkalian dengan negatif maka jadi lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini kita tinggal memfaktorkan. Atau kalau mau disederhanakan juga boleh, karena ini kan kelipatannya sama ya, jadi bisa kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, tapi ini tidak selalu ya, ini hanya kebetulan saja kelipatannya sama, jadi boleh kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum difaktorkan. Kita bagi 2, hasilnya 2 dibagi 2, 1, min 10 dibagi 2, min 5, min 12 dibagi 2, min 6. Nah, baru kita cari faktorisasinya, atau kita tulis lagi ya di sini. Kita faktorkan, seperti di pertidaksamaan kemarin. Kita cari berapa bilangan yang dikalikan jadi min 6. Tapi kalau dijumlahkan harus jadi min 5. Kira-kira berapa coba? Misalkan di sini ada plus 6 dan min 1. Apakah ini dikalikan jadi negatif 6? Benar. Tapi kalau dijumlahkan jadi min 5 bukan? Bukan ya, kalau ini dijumlahkan jadinya positif 5. Berarti kita coba balikan saja tandanya. Yang ini negatif, yang ini positif. Kita coba lagi. Min 6 kali plus 1 itu benar, min 6. Tapi kalau min 6 ditambah 1 itu jawabannya min 5. Benar ternyata, jadi ini adalah pemfaktorannya. Setelah ini, seperti di pertidaksamaan kemarin, kita lanjutkan ke pembuat 0. Ada x min 6 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Untuk x min 6 sama dengan 0 didapat x sama dengan 6. Dan x plus 1 sama dengan 0 didapat x sama dengan min 1. Karena dipindah ruas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal disimpulkan. Ini kesimpulannya irisan atau gabungan. Kita lihat di sini. Di pemfaktorannya, yang paling akhir ya, jangan lihat di soal, hati-hati. Karena kalau lihat di soal bisa saja seperti ini, tandanya jadi berubah. Jadi patokannya kita lihat yang paling akhir. Di sini kita lihat pertidaksamaannya ini lebih dari. Maka lebih dari itu kesimpulannya berupa gabungan. Coba, himpunan penyelesaiannya gabungan itu ditulisnya seperti apa? Nah, X1-nya yang mana? Yang negatif 1 ini X1 dan 6 ini adalah X2. Jadi kesimpulannya X untuk gabungan kurang dari dulu yang dituliskan. Jadi X kurang dari negatif 1, kata hubungnya adalah atau X lebih dari X2-nya 6. Nah, ini untuk himpunan penyelesaian yang nomor 3.
Satu kali lagi ya, kita coba. Ini juga bentuknya yang ada kuadratnya. Seperti yang tadi, basisnya kita harus samakan dulu. Yang di kiri ini ada 1/8, yang di kanan ada 2. Karena 2 tidak bisa disederhanakan, berarti kita juga harus buat yang ini, ruas kiri ini jadi berbasis 2. 8 ini sama saja dengan 2 pangkat berapa? 3. Jadi 1/8 ini sama saja dengan 2 pangkat negatif 3. Dipangkatkan, ini tulis lagi 2x min x kuadrat lebih dari 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Ada pangkat dipangkatkan, jadi kita kalikan. Nah, didapatlah 2 pangkat min 3 dikalikan 2x min 6x. Min 3 dikalikan min x kuadrat positif 3x kuadrat. Lebih dari, kita tulis lagi. Nah, sudah sama basisnya, jadi boleh kita hilangkan. Kita tulis pangkatnya. Jadi min 6x plus 3x kuadrat lebih dari x kuadrat min 3x plus 5. Sama seperti yang tadi ya, kita buat jadi satu ruas, karena ada kuadratnya. Sambil dipangkatkan dari yang pangkatnya paling besar ya, kita tuliskannya dari sini dulu berarti. 3x kuadrat, kemudian x kuadrat dipindahkan jadinya min x kuadrat, ini ya dipindahkan, terus ini ada min 6x, min 3x juga kita pindahkan jadi plus 3x, dan 5-nya juga dipindahkan jadi min 5, lebih dari 0. Nah, kita jumlahkan. Yang bisa dijumlahkan ini, 3x kuadrat min x kuadrat, 2x kuadrat. Terus, min 6x ditambah 3x, min 3x, min 5, lebih dari 0. Kalau ini tidak bisa disederhanakan seperti yang tadi ya, karena kelipatannya berbeda. Jadi kita langsung faktorkan saja. Nah, pemfaktorannya seperti yang kemarin. Ini kita tulis dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya jadi 2x kuadrat? Ini berarti 2x dikalikan x. Nah, kemudian kita cari dulu dua bilangan yang dikalikan jadi min 5. Berapa ya? Nah, bisa saja ini 5 dan 1. Agar jadi negatif berarti salah satunya harus negatif ya. Misalkan yang di sini negatif, ini positif. Kita cek dulu. 2x kali x hasilnya 2x kuadrat, benar. Kemudian min 5 dikalikan plus 1 hasilnya min 5. Ini benar. Sekarang kita cek apakah ini kalau dijumlahkan jadi min 3x. Nah, kita cek sekarang min 5 dikalikan x, min 5x. Kemudian 2x dikalikan plus 1 plus 2x. Coba jumlahkan. Min 5 tambah 2, min 3x. Benar ternyata. Jadi ini adalah pemfaktorannya. Sudah benar. Tinggal kita lanjutkan ke pembuat nolnya. Ada 2x min 5 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Untuk 2x min 5 sama dengan 0, kita pindahkan dulu min 5-nya. Jadi 2x sama dengan, ini dipindahkan jadi positif 5. Kemudian x, 2-nya pindahkan jadi 5/2. Yang ini pun sama, kita pindahkan, didapatlah x sama dengan negatif 1. Sekarang kita simpulkan. Ini bentuknya irisan atau gabungan. Nah, jawabannya adalah gabungan karena lebih dari ini berupa gabungan. Seperti yang tadi berarti ya, kita tuliskan dulu mana x1 dan x2-nya. Ini x1, yang ini x2. Jadi himpunan penyelesaiannya x kurang dari min 1, kata hubungnya adalah atau x lebih dari 5/2.
Nah, ini kesimpulan untuk yang nomor 4.